Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Susi ya. Pada pagi hari ini Ibu Susi akan mengajar kelas kalian, gabungan dari kelas 1 dan kelas 4 yang dirangkap belajar dalam satu kelas karena Ibu Yuni sedang berhalangan hadir. Ya anak-anak, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bagus. Silakan Bagus. Amin, doa selesai. Ibu absen dulu ya. Kelas 1 yang tidak hadir siapa? Teman di sebelahnya tolong bantu menyebutkan. Iya, kelas 4 yang tidak hadir siapa? Teman di sebelahnya tolong bantu menyebutkan. Iya, bagus. Ya. Tema kegiatan kita pada pagi hari ini anak-anak, kelas 1 itu adalah berbicara tentang peristiwa alam, ya. Kelas 4 berbicara tentang kekayaan negeriku. Yang pertama, Ibu akan mengajar kelas 1 ya, yang terletak di sisi kiri dari Ibu Susi. Kelas 4 sambil menunggu Ibu Susi, silahkan diambil buku paketnya ya, dibaca dulu topik tentang wawancara karena hari ini kita akan berbicara tentang wawancara ya. Dibaca ya anak-anak kelas 4. Baik, Ibu Susi mengajar di kelas 1 dulu ya. Kegiatan pada pagi hari ini ya, kita akan berlatih membuat kalimat ungkapan dari sebuah peristiwa. Misalnya ada peristiwa orang terjatuh, kemudian apa yang harus diucapkan? Berarti bisa kita bicara minta tolong bantu saya, tolong bopong saya, ya seperti itu. Dan kalau sudah ditolong kita harus mengucapkan apa? Terima kasih telah membantuku. Ya, baik anak-anak, Ibu bagi dalam kelompok. Ibu akan bagikan ini ada kartu-kartu peristiwa, ya. Kartu-kartu peristiwa. Masing-masing kelompok akan mendapat 10 lembar kartu. Silakan kartunya diacak. Kalian ambil satu anak giliran satu-satu sampai kartunya habis. Kemudian tuliskan setiap anak dalam kelompoknya kalimat apa yang bisa kalian bikin ya. Kalimat ungkapan tolong, maaf, terima kasih ya, dari cerita di dalam kartu ini ya. Paham anak-anak? Nah, teman yang paham bisa membimbing temannya yang kurang paham. Ibu izinkan ya. Kalau masih belum mengerti boleh panggil Ibu Susi ya, bertanya kepada Bu Susi ya. Yuk silakan bekerja dalam kelompok bentuk lingkaran. Ibu Susi bagikan kartunya ya. Ya, sambil Ibu Susi berkeliling ya. Ibu Susi akan menilai ya kerjasama dalam kelompok kalian. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Baik, Ibu Susi sekarang ke kelas 4 ya. Kelas 1 kerjakan tugasnya ya. Di kelas 4 ya, anak-anak ya, kita hari ini belajar melakukan wawancara ya. Wawancara itu apa? Tadi kan sudah dibacakan buku paketnya ya. Iya betul, wawancara itu dialog ya, percakapan antara dua orang atau lebih. Iya, yang biasanya kita sering ketemu atau melihat dilakukan di dalam apa? Berita ya, acara televisi, acara radio ya. Nah, orang yang melakukan wawancara disebut apa? Ya yo, yang tadi membaca bukunya pasti bisa. Iya betul, pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut apa? Iya betul Naya, orang yang diwawancarai disebut narasumber ya. Ya, tujuan wawancara itu apa? Kenapa kok dilakukan wawancara? Iya betul sekali ya, karena kita ingin menggali suatu peristiwa atau menanyakan suatu kejelasan kepada tokoh yang paham tentang peristiwa atau informasi tersebut ya. Wawancara itu bisa dilakukan di mana saja. Tetapi sebagai pewawancara kita harus minta izin dulu kepada narasumber, kepada orang yang mau kita wawancarai. Apakah beliaunya bersedia untuk membagi informasi kepada kita? Ya, apalagi kalau kita sebagai penyiar televisi, itu nanti akan didengarkan oleh orang seluruh Indonesia atau seluruh dunia loh. Apakah beliaunya bersedia? Ya, jadi yang penting sebagai pewawancara kita harus bisa berbicara yang sopan dan santun ya kepada narasumber agar narasumber itu bersedia membagikan informasinya kepada kita.
Baik, nah sebelum melakukan wawancara, pertama tadi apa? Kita sudah tahu informasi apa yang mau kita gali. Yang kedua, kita harus menyusun pertanyaan apa saja yang mau kita tanyakan, tuh dibuat daftar di rumah. Cara menyusunnya kita membuat pakai mind mapping ya. Nah, misalnya kita mau wawancara si Budi ya. Cara membuat mind mapping kalian sudah tahu toh? Ya, kita akan bertanya namanya siapa, nama lengkap ya. Kemudian topiknya yang mau dibahas itu apa, informasi apa yang mau kita gali. Daftar pertanyaannya itu kita buat di dalam mind mapping ini. Nanti ketika wawancara itu kita bawa, oh mind mapping kita seperti ini, yang kita tanyakan seperti ini. Nah, kita akan bertanya satu persatu, kita tulis jawabannya. Setelah kita tulis jawabannya, kemudian kita akan menyusun laporan wawancara. Itu yang akan kita sajikan, misalnya kita tulis di media sosial, di internet, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ibu beri contoh ya. Satu contoh, misalnya, ayo sini Naya. Ibu Susi akan berpraktek melakukan wawancara dengan Naya di sini. Ya. Nah, sudah cukup jelas anak-anak ya. Sekarang mari silakan duduk melingkar dalam kelompok kecil ya, kalian melakukan wawancara ya dengan teman kalian. Setelah itu susun laporannya ya, yang bagus. Bagi yang belum jelas silakan bertanya kepada Bu Susi. Anak-anak, karena hari sudah siang ya, pelajaran pada siang hari ini Ibu Susi akan akhiri. Namun sebelum Ibu Susi akhiri, Ibu Susi ingatkan ya, tadi kan sudah dibagi ya, PR-nya kelas 1 adalah yang seperti ini, PR-nya yang kelas 4 adalah seperti ini. Ya, besok kita bahas ya sama-sama ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah belajar banyak ya. Di kelas 1 belajar membuat kalimat ungkapan ya, dari maaf, terima kasih, tolong ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku ya. Kemudian di kelas 4 kita sudah banyak belajar ya tentang wawancara, tentang energi listrik dan air, tentang lingkungan dan hubungannya dengan sumber-sumber energi ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, cukup jelas ya. Yang penting diingat PR-nya. Besok kita akan diskusi dan membahas itu. Kerjakan ya nanti di rumah ya anak-anak ya. Baik, yuk kita berdoa pulang. Yang memimpin doa pada siang hari ini adalah Joan, silakan Joan. Amin ya. Selamat siang anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Sampai di rumah jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi besok pagi di sekolah.